narasumber kita ya, Bapak WI kita, Bapak Mistar, yang tetap setia bersama dengan kita, mendampingi kelompok-kelompok mata pelajaran, dan Alhamdulillah malam ini kita bergabung bersama dalam satu ruang Zoom, ya, dan bagian malam ini adalah bagian kelompok mata pelajaran bahasa. Jadi bahasa Bahasa. di Tapanuli Selatan ini Pak ada 3 bahasa nih gurunya ini seperti umumnya Ya, bahasa. bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Nah, kita belum punya guru bahasa yang lain Pak, bahasa Mandarin segala macam belum punya kita. Bahasa Ya, Jerman. jadi ini. Kemudian eh, malam ini yang akan presentasi pertama dari bahasa Indonesia. Udah siap nanti Ibu Rahmadani, kemudian setelah itu baru Bahasa bahasa Inggris ya. Inggris dengan Ibu Abnidar, dan insya Allah bahasa Arab dengan Ibu Fitriani Laya, tapi belum bergabung dengan kita, mungkin kendala jaringan ini. Di bahasa ini Pak agak istimewa Pak. Kenapa Ya, istimewa gitu? Kami tadi waktu di sekolah itu ada ya diskusi-diskusi kecil ya kan. Sebelumnya juga betul. ada, masih ada 2 versi nih loh Pak, 2 versi dalam pembentukan TP gitu ya. Oh, gitu. Apakah ada keistimewaan pembentukan TP di bahasa ini atau sama dengan mapel lain kan gitu. Jadi dua-duanya ini insya Allah nanti akan ditampilkan Pak ya, akan ditampilkan. Oke, boleh. Nanti mohon dievaluasi oleh Pak WI sebetulnya yang sesuai kaidah itu yang mana. Kalau saya berpegang tentu seperti mata pelajaran lain, ya tetapi tentu kawan-kawan punya alasan karena bahasa agak berbeda gitulah dalam tanda Betul. petik ya persoalan pembentukan TP. Nah, untuk itu saya pikir langsung aja Pak ya, kami persilahkan Ibu Dani ya, Ibu Dani untuk mempresentasikan eh, modul ajarnya. Kami persilahkan Bu Bahasa Dani ya. Indonesia ya. Ya, Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Indonesia. Pak, ya Pak. Yuk, ya Bang, silakan, ini silakan. saya. Buka Oh, tabulasinya dulu. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nama saya Rahmadani, Ya. guru bidang studi bahasa Indonesia. Mohon koreksi dan evaluasinya Pak. Di sini Ya. ada elemen menyimak untuk capaian pembelajarannya. Peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai jenis teks non-fiksi dan fiksi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Untuk kompetensinya diambil dari untuk kompetensinya itu ada 3: mengevaluasi, mengkreasi, dan menyimak. Bu siapa Kemudian tadi? Bu, sebentar Bu. Bu siapa tadi? Ibu Dani, Pak, Bu Dani, berapa elemen kita Bu? Menyimak, menyimak 4, Pak, menyimak, membaca dan memirsa, berbicara membaca, dan mempresentasikan, dan menulis. berbicara, tempat menulis ya. Iya, Pak. Nah, ini memang agak istimewa ini. Kita bahas ke sini terus saja Pak Arno. Karena ini agak berbeda dengan mapel yang lain. Nah, ini kan elemen ini kira-kira apa ini Bu? Menyimak, membaca, kemudian menulis. Kira-kira apa ini elemennya? Harapan apa ini? Masuk kompetensi kah? Atau itu masuk dari sebuah kayak bentuk materi kira-kira? Enggak, dia skill itu Pak. Dalam bahasa dia skill. Skill Keterampilan. ya, kemampuan Keterampilan. ya. Ya, Keterampilan atau kemampuan? keterampilan Keterampilan. Pak. Kemampuan, Pak. Keterampilan. Keterampilan. Ya. Oke. Dari 4 tadi elemen, dari 4 elemen dari CP yang ada, bisa nggak Ibu temukan semua materinya bersamaan nggak antar elemen? Beda-beda? Maksud saya setiap bunyi CP-nya dalam di setiap elemen punya materi masing-masing apa enggak?
Kalau untuk bahasa Indonesia kan Pak, kalau di CP-nya itu kan tentang non-fiksi dan fiksi. Ya, itu berarti lingkup materinya berbagai jenis Iya, teks non-fiksi dan fiksi dalam bentuk iya. monolog, dialog, dan gelar bicara. Tapi Oke, Pak, itu kalau untuk eh, materi bukannya terlalu umum Pak. maksudnya Maksudnya kan dibagi non-fiksi, maksudnya dikelompokkan menjadi observasi, dibuat jadi beberapa materi Pak. Kalau non-fiksi dan fiksi kayaknya terlalu umum. ya itu nanti tergantung kita Bu ketika menjabarkan di IKTP. Kita kan ingin mengeluarkan TP dulu ini. Gitu. Kan kita ingin mengeluarkan TP dulu, maka TP itu sifatnya umum sama dengan dulu cerita KD kan. KD dulu kan sifatnya masih umum kan. Nah, baru nanti kita jabarkan lebih rinci lagi di IKTP atau dulu namanya di indikator. Nah, ini terus ke bawah lagi. Apa bedanya kalau Pak Parno tadi menyatakan ada versi yang berbeda? Yang mana versi yang berbeda? Dengan bahasa Inggris, Nyambungannya Pak Pak. Parno nggak apa-apa? Dengan Atau yang bahasa lain ya, Inggris. silakan. Dengan bahasa Inggris nanti, Pak. Oh, nanti dengan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia Iya, agak berbeda ya. Kita iya. pakai bahasa Indonesia dulu ya, Bu. Iya, Pak. Bahasa Inggrisnya Iya agak Pak. belakangan. Walaupun nanti polanya sebenarnya sama. Ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia ini samakah dengan mapel yang lain? Menurut Bu Nila, Bu Bu cara Dani. Dani. Bu pemetaannya? Dani. Bu Bu Dani Dani kok, Bu Pak. Nila, sorry. Ya, Bu Dani. Kira-kira sama nggak pemetaannya dengan mapel yang lain? Apa sepemahaman Kalau Ibu? dari yang kemarin pernah ada Hmm, juga contoh, kayaknya Bapak juga itu yang ya. kemarin waktu itu Hmm, tujuan pembelajarannya itu diambil dari kompetensi tambah lingkup materi. Gitu ya, Pak? ya. Nah, punya Ibu apa yang Ibu susun ini? Elemen, ya kan? Iya, Elemen Pak. pertama misalnya. Nah, kompetensinya ada 3. Iya, Pak. Mengevaluasi, mengkreasi, dan Kreasi menyimak. menyimak. Ya, coba sedikit lagi ke sebelah kiri, Bu. Sebelah kiri, ke kiri, Oh, sebelah kiri. ke kiri. Ya, di sini. Pasal ini mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai jenis teks. Jadi jenis teksnya ini ada di 2 kategori di sini ya Bu ya. Iya, Fiksi Pak. Dan dan non non-fiksi. fiksi. Tapi bentuknya bisa monolog, bisa dialog, bisa gelar bicara. Bentuknya bisa Cara 3. Jenisnya 2, bentuknya ada bentuknya 3. 3. Iya, isinya apa aja Bu kira-kira? Ada gagasan, ada pikiran, ada perasaan, ada pandangan, Ada ada pandangan, arahan atau arahan, pesan. pesan. Itu kalau dikumpulkan berapa lah itu Bu materinya Bu? Makanya. Kalau Ibu kelompok-kelompokin misalnya. Nah, dapat ini ibunya ngambil dapatnya dari mana? Misalnya TP-nya menyimak berbagai jenis teks non-fiksi dan fiksi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Langsung dari kategori kompetensinya menyimak, Iya, Pak. mana duluan Bu menyimak dengan mengkreasi atau mengevaluasi? Menyimak dulu, Pak. Disimak dulu. Menyimak dulu. Oke, paham Ibu materi yang Ibu susun ini? Insya Allah, Pak. Paham, Pak. Paham? Nah, terpisah nggak ini Bu, yang Ibu lakukan ini misalnya 10.1, 10.2, dan 10.3. Ini berapa kali pertemuan nanti? 18 JP. Iya, Pak. 6 kali pertemuan. Oke, iya. Karena ini kan jadi Ibu jadikan satu ini kan. Iya, Pak. Misalnya teks non fiksi. Ini Ibu ajarkan sekali jalan. Coba lihat modul ajarnya langsung aja kalau gitu kita lihat.
Ini karena nggak Ibu potong-potong, ini saya lihat Ibu langsung semua. Nah, ini kita lihat indikatornya seperti apa Ibu membaginya. Terus ke bawah, Bu. Ini Pak, Nah, ini indikatornya indikatornya. Pak. Ya, Indikatornya yang pertama memahami perbedaan antara teks non-fiksi dan fiksi. iya. Ketemu nggak di TP-nya, Bu? Dapat nggak semua situ? Dari bunyi TP, Bu. Ya, naikkan sedikit lagi, Bu. Naikkan sedikit. Oh ini Pak, Oh, tujuan kelewatan. Lewat, Bu. Lewat. lewat. Lewatan. Yang pas tadi sedikit aja lagi Ini Pak, tadi. Ah, ini. Ini indikatornya berapa, Ibu? 6. 6. 6 kan? Iya Pak, Ya. TP Ibu ada berapa? 3 Pak. 3. Ini Ibu jadikan jadi 18 kali pertemuan tadi kan? Iya ya. Iya Pak. 18 JP apa 18 kali pertemuan? 6 pertemuan, 18 JP Pak. Ah, 18 JP 6 kali pertemuan. Kira-kira dari indikator ini ketemu nggak? Dapat nggak tercapai TP Ibu? Dari 6 indikator itu. Ada nggak yang kurang, Bu? Kira-kira? Kalau dari apa ya, kayaknya sudah Pak. Dari ciri-cirinya, struktur unsur. Kapan dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara itu di mana, Bu? Di indikator yang mana? Kalau itu Belum ketemu. enggak, iya Pak. Kalau itu belum Yang ketemu kan? belum ada Pak. Iya, belum ketemu Pak. Ah, belum lagi dari bentuk gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan. Lain lagi tuh kan, Bu? Iya Pak. Nah, ini bukan ini materinya baru materi pokok ini semua. Misalnya apa? Perbedaan teks fiksi dan non fiksi, Dan fiksi. ciri-ciri fiksi dan non fiksi, struktur intrinsik ini kan baru standar nil apanya nih? Iya Pak. Materi umumnya kan, Bu? Iya Pak. Ini yang non fiksi dalam bentuk monolog seperti apa? Teks non fiksi dalam bentuk dialog seperti apa? Dalam bentuk gelar bicara seperti apa? Ini kan harus tahu anak-anak itu, Bu. Dari TP yang Ibu susun kan itu kan. Dan itu Iya Pak. juga harapan dari CP kan. Iya Pak. Nah, maka menurut Ibu ini cukup nggak indikator Ibu ini? Kayaknya nggak cukup Pak. Nggak cukup kan? Iya kan terlalu umum, Terlalu terlalu umum. panjang bahasanya. Terlalu panjang di TP, tapi di indikator terlalu minim. Benar ya, Bu? Iya Pak. Iya. Ya. Ini ada lagi indikator di bawahnya, Bu. KKTP Pak. Oh, kan nggak ada kan? Kan KTP kan kriterianya kan? Iya Pak. Ya, kan berarti nggak ketemu. 6 kali pertemuan tadi, 6 kali pertemuan, 3 kali ya Bu? 6 kali pertemuan Pak, 18 Nah, JP. 6 kali. Berarti kan 10.1 2 kali pertemuan kan Bu? Iya Pak. Nah, 10.2 2 kali pertemuan. Pertemuan. Nah, ini kan ada 3 TP-nya kan Bu? Iya Pak, ada 3. Nah, 3 TP kan menurut versi kita berarti kan 1 TP 2 kali pertemuan. Ya kan gitu. Jadi kalau ini tadi kira-kira tercapai nggak ini TP kedua, TP ketiga, TP pertama tercapai ini belum tercapai belum Bu? Kalau dari karena ini kan Pak, IKTP-nya kan terlalu umum. Kayaknya belum tercapai Pak. Belum tercapai. Ini yang perlu Ibu koreksi jadinya. Ini yang perlu ditambahi. Jadi nanti Ibu pisahkan aja misalnya teks non fiksi dalam bentuk dialog seperti apa, dalam bentuk monolog seperti apa. Ini misalnya 3 kategori itu aja dulu misalnya. Anak-anak biar jelas di Hmm, situ. Karena kan fiksi dan non fiksi kan. Jadi udah iya berapa Pak. itu? Udah 6 itu Bu.
Kalau dia bentuknya tadi monolog, dialog, dan gelar bicara, non fiksinya udah pasti 3. Fiksinya nanti Iya, 3, udah Pak. 6 kan jadinya, 3. Bu? Iya, Pak. Nah, nanti baru baru berupa informasi lagi, berupa gagasan, informasinya berupa Gagasan pikiran gagasan, pikiran macam lagi banyak kan, Bu? banyak, Pak. Iya. Iya. Makanya jauh kita lebih banyakkan saja nanti itu menjabarkannya apa-apa aja sebenarnya yang harus kita ajarkan di hadapan anak-anak. Nah, itu yang kita jadikan indikator. Karena itu biar tercapai dia. Nah, soal nanti misalnya ibu mau KKTP-nya lebih sedikit, nggak ada masalah. Tapi indikator ibu harus tahu karena semua harus diajarkan ini yang tiga bentuk. Pertama 2 jenis, kemudian 3 bentuk, 2 dan jenis berupa modelnya gagasan. lain-lain. Itu Iya, baru sifatnya tadi kan menyimak itu kan, Bu. iya, Pak. Nah, ada nggak keterampilan lain? Jadi kemampuan lain atau keterampilan lain. Elemen yang Elemen lain yang maksudnya. Elemen yang lain ada, Pak. Iya. Berbicara, Nah, menulis. kapan Bisa lagi tuh masuk di sini, Bu? Ini masuk di sini nih, menulis cerita non fiksi maksudnya? Menulis salah satu cerita non-fiksi, teks non-fiksi, Pak. Itu kan banyak jenisnya, Iya Pak. kan? Salah Itu satunya maksud jadi tulis. maksud saya gini. Jadi dia satu materi, misalnya gini ya, Bu ya. Eh Peserta didik ini kan masih indikator ibu malah memahami lagi. Sebenarnya kan nggak boleh hanya memahami. Karena memahami itu masih kata kerja umum, belum kata kerja operasional. Ketika dia menyimak, dia kan menyimak misalnya jenis teks non fiksi dalam bentuk monolog. Nah, itu kan anak-anak biar paham dulu dia. Setelah paham dia apa? Mampu berbicara. Kemudian ngapain lagi? Yang 4 elemen itu adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh anak setiap satu materi. Nah, jadi kalau ibu tadi satu materinya jenis teks non fiksi, bentuknya ada monolog, ada dialog, ada gelar bicara, itu dalam bentuk monolognya dia bisa menulis, dia bisa membaca, dia bisa menyimak. Jadi Menyimak. 4 kategori itu harus ada semua di situ, Bu. Banyak kan, Bu? Jadinya kan? Banyak. Karena ini yang membedakan TP-nya punya bahasa dengan mapel yang lain. Karena elemennya punya bahasa itu adalah standar minimal juga, tidak hanya sekedar kompetensi. Gitu. Jadi nggak boleh anak setiap materi itu nggak ada dia suruh membacanya, tidak ada nggak boleh nggak menyimaknya. Dia harus mampu juga dia bisa menulis, bisa membacanya. Setiap materi, Bu. Walaupun nanti itu tadi capaian anak beda-beda kan. Itu yang tidak bisa kita Iya, tuntut Pak. semua anak harus nilainya 100 semua membaca, menulis 100 semua, nggak seperti itu. Tapi itu yang harus yang diharapkan karena itu elemennya elemen yang terikat langsung. Jadi mau nggak mau kita dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Inggris nanti ketika kita nyusun TP itu harus lintas elemen. Oh, Nggak boleh hanya satu-satu. Nah, ini Pak Parno bedanya Pak Parno. iya ya, lintas elemen, ya ya ya. Ya, dia wajib lintas elemen karena itu adalah Hmm. kemampuan basic juga itu Pak elemennya. Nggak boleh anak nggak diajarkan menulis. Harus mampu juga dia menulis, harus dia mampu menyimak, harus dia mampu membaca. 4 elemen itu Elemen. adalah lintas elemen, Pak. Maka itu harus Hmm. terlihat di dalam TP kita di masing-masing materi kita. Itu apakah nanti dibahasakan dalam bentuk langsung misalnya tadi kalau punya Bu apa tadi Bu Nila ya lupa saya Bu Udah nih. Dani Ibu udah. menyimak ini kan. Nah, Bu Dani kan menyimak ini kan langsung dituliskan menyimaknya ya kan, walaupun Iya, dijabarkan Pak. menyimaknya itu memahami lagi umum lagi tuh indikatornya masa udah TP-nya Hmm, menyimak. menyimak. Nah, indikatornya memahami Bu
Kan jadi umum lagi tuh, menyimak itu Umum. sudah operasional sebenarnya. Tapi Ibu di indikatornya malah memahami lagi, memahami perbedaan. Kalau situ kan lebih baik menyebutkan Menyebutkan perbedaan perbedaan. atau menjelaskan perbedaan. Perbedaan. Nah, begitu. Dia kan lebih operasional jadinya kalau ke situ jadinya. Nah, jadi bisa dimasukkan langsung itu menyimak, kemudian anak bisa menulis, anak bisa membaca. Nah, di situ langsung bisa dituliskan seperti itu. Atau kita jabarkan tadi di indikator punya seperti Bu Dani tadi ini sudah mulai dekat, cuma materinya nggak semua dapat. Ini kurang saja Iya, Pak. materinya. Nah, gitu. Ini yang saya sampaikan ke kawan-kawan yang lain untuk grup bahasa ini bedanya dengan mapel yang lain atau CP mapel yang lain. Kalau CP mapel yang lain bisa berdiri sendiri dia. Misalnya bilangan selesaikan bilangan kalau matematika. Aljabar duluan boleh. Atau di mau lintas elemen boleh. Kan gitu. Ada aritmatikanya gitu. Nah, ini juga hampir mirip dengan yang IPA. Karena IPA itu ada pemahaman konsep dan keterampilan proses. Nah, keterampilan proses itu adalah langkahnya, jalannya, gitu. Maka dia wajib dilakukan. Gitu. Tapi di IPA keterampilan proses itu tidak punya materi dia, elemen keterampilan proses. Gitu. Tapi kalau misalnya di bahasa ini kadang muncul materinya, misalnya membaca ada muncul materi baru dia. Gitu. Nah ini ada ciri khas tertentu ini memang. Jadi ini sebenarnya punya Bu Dani sudah mulai mendekati, cuma materinya belum lengkap ada di dalam di indikator. Terlalu sedikit ini Bu. Iya, Gitu. terlalu Karena kalau umum, kita Pak. lihat dari satu elemen menyimak saja ini walaupun tadi ada dua jenis misalnya non fiksi dan fiksi, tapi bentuknya ada tiga jenis lagi. Nah, dari evaluasinya memang kreasinya lagi kan bentuknya kan Iya. banyak itu yang 10.1.2 dan 10.1.3 itu kan keterampilannya ya apa namanya kompetensinya bisa Iya. mengevaluasi, bisa mengkreasi. Tapi bentuknya ini kan misalnya dialognya bentuknya gagasan kan beda dialog bentuk gagasan gitu. Dialog bentuk pikiran, perasaan, pandangan ini kan nah ciri-ciri tertentu ini yang harus ditampilkan sebagai contoh di hadapan anak-anak sehingga anak bisa nanti mengevaluasi oh yang ini adalah bentuknya fiksi tapi bentuknya gagasan. Nah gitu. Dan ini bentuknya adalah monolog. Yang ini nanti adalah, oh ini bentuknya dialog. Nah ini gurunya harus punya bahan itu ini. Nah kalau 6 kali pertemuan tadi diharapkan bisa dapat. Ini gurunya nggak tidur ini. Gurunya nggak duduk ini. Ini harus muter-muter terus ini. Gitu. Nanti upayakan karena ini materinya panjang. Kalau bisa ini jauh lebih banyak jumlah pertemuannya. Tapi ya Temuannya ya, ini Pak. kan ini kan apa namanya kewenangannya Bu Guru ini. Memang Bu Guru membagi berapa kali pertemuan. Ini kalau memang cuma materi fiksi, non fiksi, ciri-ciri fiksi, yes, saya setuju ini. 3 kali pertemuan selesai. Tapi kalau sudah pakai bentuk monolog dialog, saya nggak yakin selesai ini, Bu. Apalagi nanti anak bisa mengevaluasi, anak bisa membuat, kemudian anak bisa menulis dan seterusnya. Ini jauh membutuhkan waktu yang lebih lama. Pikirkan lagi ini nentukannya. Tapi yang penting tadi adalah nyusun indikatornya ini harus TP yang kita susun itu harus nanti tergambar di indikator. Indikator. Gitu. Nah, ini baru nanti kita bisa evaluasi membuat asesmennya. Ya kan Bu? Jadi kalau ini asesmennya pasti belum lengkap ini nanti. Pasti nih. Ya kan? Coba lihat asesmennya Bu. Nah, KKTP-nya kan sama dengan IKTP Ibu kan? Iya, Pak. Sama nih, saya lihat sama. Coba lihat. Nah, lihat asesmennya di bawah. Nah, kan nggak ketemu kan? Nah, ini kan baru cerita Yang umum ketemu tadi. nggak ini Bu? Iya kan, masih umum dia kan Yang Bu? sama umum tadi, Pak. Iya. Kalau Iya, yang apa tadi? iya.
Ini kan kalau materi di SMP cocok ini SMP. Waliah kita nggak cukup ini. Nanti, ya kan? Bener kan, Bu? Iya, Pak. Nah, nanti asesmennya, cara membuatnya kita pakai chat GPT kemarin kan bisa, saya sudah ajarin. Tapi memang harus kita tuntun dengan tadi indikator tadi. Kecukupan indikator kita terhadap harapan dari TP yang kita susun, yang acuannya adalah CP kita. Yang di antaranya di masing-masing elemen gitu. Jadi kalau udah itu tidak tepat, maka pasti ke bawahnya tidak tepat. Itu udah otomatis itu. Mungkin gitu ini, Bu Dani. Apa ini komentarnya? Kira-kira lagi. Oh, mau nanya, Pak. Nah, Eh, apa kalau itu? misalkan, Pak, ini kan tentang non-fiksi dan fiksi. Kalau Ya. misalkan dipilih salah satu contoh non-fiksi, Pak, materinya, dia lebih khusus lagi, Pak. Misalkan observasi, itu kan non-fiksi. Kalau fiksinya diambil Ya. cerpen, Boleh. Ini dimasukkan bebas, ke Bu. Yang itu. penting ada dua kategori itu ditampilkan di hadapan anak-anak. Mau lebih dari satu, silakan. Satu-satu aja juga boleh, Bu. Tapi satu itu nanti kan tadi bentuknya jadi tiga, Bu. Ada non-fiksi, bentuknya misalnya cerpen, tapi dari monolog, dialog, kan tiga jadinya kan, Bu. Iya, Jadi Pak. nggak bisa juga hanya satu kan. Satu bentuknya bisa dialog, monolog, dan bicara tadi. Tetap aja gitu, Bu. Tapi bebas Ibu milihnya. Nah, ini yang beda dengan KADI yang kita pahami di K13. Kalau KADI K13 kan langsung dia kan. Langsung non fiksinya apa cerpen kan gitu kan. Ya kalau di kurikulum Merdeka kita ini bebas, gurunya boleh milih. Tapi kategori yang dua tadi itu, fiksi dan non fiksi. Non-fiksi. Nah, itu kategorinya. Itu patron kita, Bu. Artinya itu apa namanya rambu-rambu kita sehingga tidak terlalu meluas kemana-mana. Harapan standarnya itu kalau nanti Ibu punya waktu misalnya silakan kembangkan lagi nggak ada masalah gitu. Tapi itu harus disampaikan ke anak-anak dulu karena itu standar minimal bahasa kita. Minimal fiksi dan non fiksi tadi itu wajib disampaikan di hadapan anak-anak. Kalau Ibu mau kembangkan lagi fiksinya jadi berapa bentuk, berapa jenis, silakan. Asal Ibu punya kecukupan waktu Ya. untuk menyampaikan di hadapan anak. Ada lagi, Bu? Yang lain boleh nggak Ini, apa-apa Yang Pak, dari terus bahasa itu. Indonesia yang lain boleh bertanya ya. Iya, mau silakan, bertanya silakan, satu. nggak apa-apa. Ini, Pak, ini kan Dari bahasa Indonesia yang lain. elemen dari bahasa Indonesia kan ada 4, Pak. Ya, Kalau misalkan menyimak mm, eh atau menulis saja lah, Pak. Misalkan menulis, apakah mm. materi-materinya itu yang harus menulis dimasukkan, Pak, atau kayak mana? Setiap apa bentuk materinya apa contohnya? Misalkan kalau menulis kan puisi. Nggak lah, Ya, hubungkan aja dengan kalau tadi contoh ini non fiksi menulis teks, misalnya, menulis teks non fiksi fiksi. apa kira-kira Bu? Sama kan? Cerpen kalau ibu mau pakai Iya, non adik fiksi kan misalnya. kemarin. Sama. Ini kan misalnya punya Bu Dani tadi udah misalnya mengkreasi itu ngapain misalnya kira-kira? Itulah Menulis, Menulis lah Pak. itu Bu, membuat Menulis. kan? menciptakan. Iya, Iya, Pak. Kan membuat itu Menciptakan. namanya, iya. mengkreasi, membuat atau menulis itu sama Bu. Yang ditulisnya apa? Non fiksi apa bentuknya? Cerpen misalnya, bisa gitu. Jadi memang tetap harus ada itu. Kalau suruh nulis pasti ada yang dituliskan, itu mengkreasi namanya. Itu justru yang capaian tertinggi ya, Iya, C6 itu C6 kan, itu. mengkreasi, Membuat. membuat. Nah, Tapi sebelum dia membuat kan dia harus mengevaluasi dulu itu tadi. Materinya ada fiksi, non fiksi, ada dialog, monolog, dan bicara tadi itu. Nah, Berbicara. itu yang materi yang disampaikan ke anak-anak dulu secara pengetahuan dulu itu. Jadi udah dia tahu betul-betul mana fiksi, non fiksi, mana dialog, monolog, dan sebagainya itu. Nah, dia baru kita harapkan bisa membuat atau mengkreasinya atau membuatnya minimal salah satunya gitu nggak mesti juga semua
Satu orang disuruh membuat semua itu juga kan nggak siap juga. Ya, ini tinggal variasi gurunya membagi tugas, siapa mengerjakan apa, siapa membuat apa. Gitu. Tidak juga semua misalnya membuatnya, enggak. Ada lagi yang mempuisikan, kalau memang nanti puisi bentuk yang Ya, dibuatnya. untuk Nah, pemirsa gitu. dia ya. Iya, jadi bebas kita ini Bu. Ini kurikulum merdekanya gitu. Tapi pengetahuannya harus disampaikan semua ke anak-anak, jangan sempat enggak. Gitu. Masuk kompetensinya. Karena kompetensinya misalnya boleh nggak eh, misalnya elemen tadi ada 4. Kemudian kompetensinya tadi ada berapa? Kalau di menyimak ada 3 tadi kan? Ya, Ya, Nah, ada ya. menyimak, ada Mengevaluasi, mengevaluasi, ada mengkreasi, evaluasi, mengkreasi, mengkreasi. kreasi. Nah, itu juga wajib ada karena itu kompetensi minimal. Nggak boleh juga anak nggak membuatnya, gitu, mengkreasinya. Nggak boleh juga anak nggak menyimaknya. Yang disimak itu kan bisa punya temennya, gitu-gitulah. Jadi Nah, saya izin kan Pak kayak menyimak gitu. itu kan keterampilan, kami kan keterampilan. Nah, ketika di pengetahuan jadinya apa dia? Maka konkretkan saja tadi itu. Misalnya apa? Apakah menyebutkan, apakah menjelaskan, atau menganalisis, boleh di situ. Konkretkan saja. Jangan, walaupun bentuknya TP Bu tadi menyimak. Itu. Jadi Pak izin Pak kayak gitu tadi kan minimal tadi 3 di situ. Kalau kita kembangkan kita tambah dia bisa Pak kompetensinya tadi. Apa yang ditambahkan? Misalnya apa? Kompetensinya tadi Pak supaya menyahutin keempat elemen. Boleh. Nah, kita nambahnya di indikator saja Bu. Oh, gitu. Oh, Indikatornya kita banyakin nggak apa-apa, jangan kita tambah di TP, nanti jadi banyak. Ya Jadi maksudnya tugas kita jadi lebih kompetensinya besar. tadi loh Pak KKO-nya bisa kita kita Iya, kita buat di kembangkan di indikator luar yang saja. 3 tadi. indikator. Iya, kita Ya, buat di indikator. Nah, kan gitu. TP kita jadi 3 tadi di atas, karena Iya. kompetensinya 3 kan. Heeh. Nah, nah indikator kan bisa lebih dari 6, bisa lebih dari 10 bahkan. Oh. Jadi di indikator aja yang kita banyakin, karena itu langkah-langkah pembelajaran kita. Dan agar kita jelas kita ukuran nanti apa. Iya maksud Oh, maksud jangan saya Pak, nambahi. maksud saya Nah, tetap biar meskipun di luar 3 kompetensi tadi. iya, nggak Boleh. apa-apa. Oh, boleh kita. Boleh, Oh. boleh. Kompetensinya misalnya tadi apa, Bu? Misalnya kompetensinya Mengkreasi. cuma Tadi 3. kan mengevaluasi, Menyimak, Mengevaluasi, mengkreasi, mengevaluasi, mengkreasi kan. mengkreasi. menyimak, Nah, menyimak, menyimak tadi itu apa kategori kita, indikator kita. Kalau menyimak kan kok keterampilannya kan. ya, Anak mampu menyimaknya. Apa yang kita harapkan ketika anak bisa menyimak? Bisa jelas kan? Bisa menjelaskan, membedakan kan? memaparkan. Bisa. Iya, bebas kita mau pakai kalimat apa, tapi operasional agar bisa kita ukur nanti. Ya, KKO. Hmm, Oh, iya, diletakkan di KKO indikator. di indikator. Kalau misalnya nggak diletakkan di indikator, anggaplah hanya tadi ini, Bu. Jadi TP-nya menyimak kan. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau nggak pakai indikator, apalah alat ukurnya? Apalah soalnya, Bu, kira-kira 10.1 itu? Bisa Kan diukur. nggak mungkin pertanyaannya lisan kan? Apakah kamu sudah menyimak, nak? Kan nggak gitu kan, Bu? Iya, 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 iya. Kan jadi gitu. Nah, itu bisa kita banyakin. Karena menyimak itu sebenarnya hanya keterampilan. Gitu. Tapi kemampuan pengetahuannya tetap harus kita jabarkan lagi. Jabarkan. Bisa jauh lebih banyak. Bisa lebih banyak. Tapi ya itu tadi. Kan kita sudah punya misalnya apa? Eh, kemampuan awal anak. Ya, kompetensi awal. Asesmen, diagnosa itu kan. Nah, di situ ukurannya. Ya, nggak usah sampai banyak-banyak sampai 5, nggak usah. Apa harapan terakhirnya, misalnya gitu. Kalau memang bisa dia menjelaskan, menjelaskan. Kalau dia bisa nanti membedakan, membedakan. Kalau dia bisa nanti menganalisis, menganalisis. Jangan tulis semua, Bu. Ya, panjang kali nanti, situ aja kita. Tapi kalau pun Ibu tulis semua, nggak apa-apa. Gitu.
Nah, itu kategori-kategori dari capaian C1 sampai C6. Boleh dipilih sesuai dengan hasil asesmen diagnosa. Batasannya gimana kemampuan anak-anak. Mungkin gitu. Ada lagi? Ini bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia itu jauh lebih rumit kayaknya. Iya, Pak. Iya ya, rumit ya. Ya, karena orang Indonesia diajari bahasa Indonesia kan susah. Oke, ada lagi? Silakan. Jadi nanti tinggal diperbaiki, revisi lah indikatornya. Gitu. Kalau Iya, Pak. indikatornya diperbaiki, pasti asesmennya diperbaiki. Soal yang lain-lain perlu kita bahas lagi, kayaknya sudah yang terbiasa kan? Target Iya, Pak. peserta didik. Nah, itu nggak usah lagi lah ya, Pak Parno ya. Iya, Pak. Cuman saya bukan sebagai orang bahasa ini, Pak. Kok kayaknya Ah, bahasanya lebih lebih sulit dari matematika. itu memang gitu, itu memang gitulah. Jadi kan ini Tapi ada orang tadi bahasa istilah Indonesia enggak, lintas Pak. Orang bahasa elemen Indonesia udah kan. senang-senyum aja itu. Itulah kok nggak ada respon nih. Berarti mereka udah paham. Saya sendiri yang nggak paham ini kan gitu. Iya, ya gitu Jadi memang, yang Pak. masuk lintas elemen ini, Pak, kan tadi kan ada 4 elemen ya. Ada menyimak, Mm-mm. ada berbicara, ada menulis kan gitu diantaranya. Iya. Apakah Mm-mm. materi-materi di dalam rumusannya CP itu sama semua? Rumusan materi CP, Di maksudnya CP-nya itu. gimana? Berbeda, Pak. Pak Parno. Maksudnya gini, Maksudnya gimana? bisa nggak kita buatkan satu contoh yang dimaksud lintas elemen itu gimana itu, Pak? Contohnya aja lah di bahasa Indonesia ini. Karena Itu tadi kan tadi dasarnya sepertinya punya Bu Dani, Pak. Kan Bu ada Dani, menulis ini, Pak. Bu Dani coba. Mm-mm. Indikatornya sudah ada menulis ini, Pak. Di mengkreasi itu dah. Ini Hmm, menulis Iya, di bawah. mengkreasi. menulis. Iya. Dia kan Padahal ada kan gini, tulisan. padahal Hmm, TP ini kan baru TP dari analisis analisis CP. elemen menyimak gitu. Menyimak. Hmm. Iya. Lalu di mana letak lintas elemennya gitu? Menulis kan ada tadi, Pak. Menulis. Iya. Di IKTP-nya Pak Parno menulis ada itu. Ah, Nah, menulis itu ada itu kan udah IKTP. masuk, Itu bagian dari menulis elemen itu keterampilan. sebenarnya. Bukan maksud saya di apa tadi di ATP, di format ATP di tabel itu. Oh, ini Coba maksudnya Pak tampilkan dulu tadi Parno. yang di ATP. Bunyi, Mhm. tidak bunyi CP per elemennya ya Pak Parno. Hmm. Ini Tidak kan bunyi elemen CP menyimak. per elemennya. Nah, ini kan elemennya. Coba ke Kita bawah dong. hanya Hmm. Iya, udah. Lihat, ke bawah. lihat lagi dulu yang lain Bawah. elemen menyimak yang lainnya. Elemen kedua. Ah, Elemen setelah kedua, menyimak. membaca. Nah, ya Aduh. membaca dan memirsa itu, Pak. Membaca dan memirsa. Oh, beda. Nah, Ini ada materinya pro itu juga kontra ini lagi. Pak Parno. Pak Parno. Materinya itu juga Iya, iya, itu. iya. Kalimatnya nanti kalimat fiksi, fiksi dan non fiksi lagi. Itu juga diulang, Tapi di Pak. sini ada deskripsi, ada eksposisi, ada diskusi, ada visual, Diskusi itu audiovisual. tuh. Visual, audio, Di visual, elemen menyimak narasi, tadi nggak ada. eksplanasi. Per elemen beda apa? Beda CP. Ya gini dia, gini. Ini kan jabarkannya di sini satu-satu ini boleh seperti ini. Tapi nanti setiap materi tadi misalnya Cerita fiksi, kalimat non fiksi fiksi. ya, kalimat non fiksi ya, Fiksi, non fiksi. fiksi dan non fiksi itu wajib ada dia membaca, Menyimak, Menyimak. menulis. menyimaknya, menulisnya. Itu elemen ini Pak, bukan elemen bunyi di CP-nya. Sama dengan misalnya di IPA kemarin Pak, ada misalnya mengamati keterampilan prosesnya Pak. Iya, iya. Keterampilan prosesnya ada mengamati, ada menganalisis, kan itu.
Nah, di bahasa juga, jadi bukan lintas elemennya di sini CP-nya semua masuk, tidak. Tapi nanti di masing-masing elemen ini ada keterikatan materinya. Dia materinya tidak berdiri sendiri semua ini, Pak. Tidak berdiri sendiri semua. Jadi dia tetap ada keterkaitan walaupun misalnya di elemen menyimak ini kan dia hanya misalnya kalimat fiksi, non fiksi, bentuknya monolog, dialog dan gelar bicara seakan-akan cuma itu. Nah, Ya. dia nggak boleh kita hanya menyimak saja ini kan nggak bisa anak hanya menyimak saja non fiksi. Karena kemampuan yang diharapkan selain dia menyimak dia juga bisa membacanya nanti. Itu kan masuk elemen kedua, Pak. Membaca dan memirsa. Memirsa dia Bukan. mendengarkan punya kawannya kan, ada kawan Menyajikan, yang Pak. membaca. Memirsa Iya, menyajikan. menyajikan. Nah, memirsa dan menyajikan. Kan yang disajikan bisa punya kawannya, yang dia Ya, dia. dia bentuknya bisa bisa seperti itu. Nah, kemudian dia bisa menulis kan. Nah, itu kan elemen berikutnya itu udahan. Nah, itu yang dimasukkan Bu Dani tadi ke dalam IKTP, cuma materinya belum lengkap di elemen menyimak. Gitu. Tidak mesti semua juga elemen di setiap elemen materinya. Kalau ada materi tambahan atau ada materi yang baru yang lebih lebih umum dia itu masuk semua dalam satu pertemuan, nggak juga mesti gitu. Gitu. Kadang-kadang nanti ada level yang lebih tinggi untuk di kelas yang lebih tinggi atau di semester yang lebih tinggi. Itu membaginya. Itu yang agak lebih uniknya itu Pak Parno dibandingkan dengan mapel yang lain Yang gitu. lain. Ya, ya, Iya, ya. nah, ke situ dia. Maka nggak boleh Oke, nggak oke, ada oke. setiap materi itu nggak nulisnya gitu. Karena itu calistung di situ itu Pak. Yang dulu bahasanya calistung. Membaca, menulis, berhitungnya dari situ gitu. Literasi kita di situ. Jadi kemampuan anak literasi itu tidak hanya sekedar membaca, tapi dia harus bisa paham, bisa dia juga harus membuatnya. Itu kemampuan literasi sampai ke situ sekarang diharapkan. Gitu. Maka di elemen di TP kita itu untuk nyusun TP harus dikaitkan semua di masing-masing elemen. Itu bahasa saya tadi adalah nyusun TP-nya nanti pasti akan lintas elemen. Iya, iya, iya. Nah, ke situ. Ini yang kemarin saya katakan kalau bisa per mapel itu diskusi duluan. Diskusi duluan sehingga saling ngisi nih jadinya. Ini kayak Bu Dani sendiri nih yang Ya. mempertahankan kayaknya ini. Tadi sebetulnya udah diskusi juga. Cuman ya diskusinya itu Iya, tadi Pak, diskusi yang saya sampaikan di awal tadi ada dua versi nih gitu. Tentu iya, saya iya. pakai yang otak Versi. ini, otak eksakta ya kan Pak ya. Itu makanya Rupanya saya minta bahasa ada kita berbeda gitu. dipisah-pisahkan itu. Kita pisah-pisahkan Iya, karena iya. setiap mapel itu punya rumpun yang berbeda, punya ciri khas yang berbeda. Setiap TP-nya tidak bisa semua sama gitu. Jadi kalau sama semua bingung ini. Kalau sekali pertemuan lah kita ada 100 orang ini, bingung ini Pak. Saya kok gini Iya. ya, elemen saya kok gini ya. Nanti orang IPA gitu lagi. Orang agama beda lagi, orang PKN beda lagi nih, orang Pancasila. Gitu. Oh, beda lagi Pak ya? Orang bahasa beda lagi gitu kan. Ciri khasnya beda-beda nih Pak memang. Oke, mungkin gitu. Ini Iya, kerja mungkin bisa keras lagi nih Bu ditampilkan yang Dani, bahasa Inggris nih Pak. bahasa Inggris. Bu Dani kerja keras Iya. lagi ya. Nanti Iya, Pak, iya, Pak. kalau sudah Semangat. share aja jadi Iya, share. tapi pada prinsipnya Bu Dani kan udah ngerti ya. Insya Allah, Pak. Nggak tahu saya. Oh, ngerti ya. Oke, itu yang Oh, penting. senyum-senyum kok. Udah senyum berarti ngerti itu. Saya juga senyum Pak, tapi nggak kurang ngerti nih. Oke, silakan keluar Bu Dani biar Ibu Abnidar. Ini ada Pak Hendrik ini kok senyum-senyum aja ini. Orang bahasa Indonesia juga Bahasa rupanya. Indonesia itu Pak. Eh, Ah, eh,
Padahal Pak Hendri sudah sangat paham tadi itu, cuma nggak mau jelaskan beliau. Silakan di share screen Bu apa Bu Abnidar? Iya Pak, ini sedang di apa Pak? Entah gaptek lagi nih Pak. Apa itu Bu? Baru udah muncul Pak. Udah Wak iniin terus semangat tadi Pak lupa Wak lagi kan Pak. Udah Wak buka. Ini ada Pak Mukhtar ini orang bahasa Inggris ini, Pak Ilham. Kami orang bahasa Inggris ini takut saya. Banyak Ya Pak. Pak, udah muncul Pak. Oke, sudah. Udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, memberanikan diri ya Pak. Terus Menampilkan berani. untuk dikaji bersama ya Pak. Nah, Iya, iya. ini Pak analisis CP-nya. Ada TP dan ATP dari bahasa Inggris. Jadi yang tadi dibilang Pak Parno agak berbeda. Di sini Pak, di capaian pembelajaran. Oke. Halo Pak. Ya, iya. Ah, Saya udah. dengar. Terus saja. Nah, jadi Pak tadi sama Bapak WKM kami diskusi Pak. Saya nggak tahu Pak udah entah berapa kali bongkar pasang nih ya kan Pak. Ya. Jadi di sini Pak Suparno dia bingung kenapa nggak nampak langsung Bu dari mana Ibu ngambil lingkup materi dibilang Bapak itu Pak. Nah, jadi kalau Oke. kompetensi kan udah jelas ada di CP-nya. Jadi untuk materi saya bilang saya ngambil langsung yang dari bawah. Ada di sini dibilangnya tentang opini gitu Pak. Jadi saya angkat langsung opininya dan di opini itu apa yang mau dibahas. Makanya saya bahaslah tentang apa definisinya, strukturnya, bagaimana meminta pendapat, memberi pendapat dan memberikan respon Pak tanggapan gitu. Langsung opini ya, Bu ya? Ya Pak. Langsung opini di situ? Nah, iya, itu yang dibilangkan sama Pak Suparno tadi, kenapa langsung ke situ. Karena kalau dari yang lainnya ini, saya agak kabur gitu loh, Pak. Peserta Apa didik yang- menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, dengan teman sebaya, dengan orang lain, dalam berbagai macam situasi dan tujuan. Nah, Apa kira-kira itu, Bu? jadi kan dia random, Pak, kalau seperti ini kan, Pak. Nanti kan Ya, berarti ada nggak materi di situ kira-kira? di sini kayaknya makanya bilang materinya di sini bisa jadi random, bisa jadi entah kenalan atau misalnya sekedar greeting Pak, kan begitu. Iya, di situ. Jadi jangan langsung opini itu di materi di bawah, Bu. Nah, itu Jadi yang sebenarnya TP Ibu, uh-uh. TP Ibu ini kenalan di awal kan kenalan saja nih. Hanya bisa ngobrol saja nih, karena menyimak dan berbicara ini kan. Iya Pak. Nah, nyimak dan menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru. Apa yang di guru? Selamat pagi, Nak. Selamat pagi, Bu. Cuma itu tuh, Bu. Baru anak-anak bisa ngobrol lagi. Dia bisa ngomong dengan gurunya, dia bisa ngomong dengan kawannya, dan orang lain. Situasinya bisa macam-macam. Jadi kalau Itu lingkup dia materinya kan apa ini kira-kira? random kan Pak. Kenalan. Jadi berarti di sini greeting ya Pak. Greeting dan Iya, komplement. greeting. Nah, situasi dan ini macam situasi ini bebas, Bu. Apakah situasinya nanti di sekolah, situasinya di rumah. Ini bisa ngobrol dia kan? Berarti karena ini kelas 10 bisa juga kita masukkan itu apa Pak? Tentang introduction, perkenalan mereka. Iya. Kan kenalan ini di sini. Iya, bisa Pokoknya ya Pak. dia bisa menggunakan bahasa Inggris. Satu, menyimak dan berbicara. Ada yang ngomong, ada yang dengarkan ini berarti kan? Iya, Maka Pak. ada yang merespon di situ kan? Iya. Nah, jadi nyusun TP-nya ini Bu, di sini sebenarnya satu-satu TP-nya gampang gini aja Bu, langsung. Pasal didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, 1. Berkomunikasi dengan bahasanya dengan teman sebaya, 2. Dengan orang lain.
3. Itu udah 3 aja, Bu. Oh. Kan Didi menyimak ini kan. Nah, makanya Mas Adi mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan guru, yang kedua dengan temannya, dan yang ketiga dengan masyarakat umum ini Mas, orang lain kan. Iya, iya, Pak. Sasarannya 3. Soal nanti situasinya apa, Ibu tinggal pilih nanti. Tapi nggak usah dituliskan di TP. TP. Nah, nanti tuliskannya di indikator. Suasananya Saya itu. potong, Pak. Saya Ya. potong, Pak. Iya, Pak. Berarti silakan. di sini yang rumus TP itu kompetensi tambah lingkup materi boleh tidak dipakai, Pak ya? Ini mana lingkup materinya misalnya? Ini Pak, lingkup materi. Greeting. Greeting. Lingkup materi kan nggak dibuat di situ, Ibu. Ya, Pak. Kan itu kan nah, lingkup materinya nggak ke greetingnya di situ kan. Ini kan ya walaupun bahasa Inggrisnya greeting ya. Tapi kalau Greeting. kita pakai bahasa yang kita susun dari sini, Heeh, dari CP misalnya. heeh. Nah, apa aja misalnya ini kompetensinya? Pasal ini menggunakan bahasa Inggris. Menggunakan kan satu. Iya. Menggunakan Ini bahasa. menggunakan, udah Nah, Pak, menggunakan. ya. Heeh. Apa bahasa ini kan bahasa apa? Berkomunikasi dengan guru. Jadi lingkup materinya apa? Berkomunikasi dengan guru. Nah, iya, iya. Iya kan, Pak? Kalau mau kita pecah dari situ kan? Ya, tapi kan Iya, itu maksud saya, Pak. nggak jelas materinya, Pak. Komunikasi dengan gurunya apa gitu loh, Pak. Enggak itu nanti di indikator, Bu. Oh, gitu, Pak. Maksudnya, biar Ibu nggak terjebak di TP. Komunikasinya seperti apa, maunya seperti apa, bebas. Yang penting anak bisa menggunakan bahasa Inggris, bisa nanya ke gurunya. Bisa ngobrol ke gurunya. Nanti gurunya yang milih. Yuk, kalau kita berkomunikasi di pagi hari. Greetingnya kan, berarti yang kita Ibu anggap tadi, greeting tadi kan. Good morning. Jadi gitu kan. Iya, Pak, ya. Nah, bebas itu. Tapi bunyi TP-nya, nah, lingkup materinya adalah satu berkomunikasi dengan guru. Kalau dari bunyi CP ya Bu, Iya, Pak. berkomunikasi dengan guru. Mau greeting atau lain itu bebas. Iya. Nah, gitu. Pokoknya anak dia bisa nyimak guru ngomong dan dia bisa jawabnya karena ini menyimak dan berbicara. Elemennya menyimak dan berbicara, saling nyapanya ini. Dengan gurunya dulu pertama. Yang kedua nanti bersama anak. Berkomunikasi dengan teman ya, Pak. Sama teman. Maksudnya kan berarti teman sekolahnya kan. Ya, yang ketiga nanti baru orang lain atau masyarakat. Jadi nanti dia bisa ngobrol dengan orang lain. Nah itu kalau dari bunyi TP itu. Nah ini yang Pak Parno bingung karena Ibu langsung ngasih materi di sini. Iya itu memang Pak. Karena tidak ada di bunyi CP gitu kan Pak Parno kan? Iya itu yang bingung saya tadi Pak. Iya. Jadi tadi kan Pak, saya compare dengan yang punya bahasa Indonesia. Kalau saya potong lah Pak, misalnya dari sini diambil langsung yang ke bawah, kan dia langsung kena ke opini Pak. Oh, nggak boleh langsung sekali panjang lah Bu. Enggak, ini kan ada beberapa bagian. Bukan Pak, begini. Ini kan karena dari awal ini kan banyak kali pengulangan dia sepertinya. Pada Pak akhir pasti peserta didik. Di sini pun dia gunakan lagi peserta didik Pak, kan begitu. Di bawah ada lagi peserta didik sampai ini. Sampai ada 3. Jadi ada orang yang gini Bu, motong TP. Karena motong TP, jadikan TP itu dari mulai peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dari berbagai macam situasi dan tujuan titik. Itu satu TP boleh Bu. Enggak itu. Ada orang motongnya gitu saja Bu. Iya maksudnya kan Pak, misalnya tadi kan seperti yang nanti peserta didik yang kedua ini, TP yang kedua. Kalau Ibu, ini jangan jadikan satu semua.
ini kan saya ngambil CP-nya sempurna seperti ini, Pak. Jadi makanya misalnya Nah, ini 2 kalau TP jadinya, Bu. dibanding dengan punya Bu Dani tadi lah, kan dia kan jadi seperti ini tadi kan, Pak. Dari peserta didik langsung dia masuk ke opini. Berarti kalau ini kan nyambung ke sini ya, Pak. Punya saya tadi enggak? Enggak, kepanjangan nih Bu ngambilnya. Makanya bilang kalau ini tadi kan udah saya potong. Jadi dari sini aja saya ambil yang terakhir, peserta didik terakhir. Masuk enggak ke lingkup materi saya tadi, Pak? Nah, ini kan langsung opini dia. Ini peserta didik menggunakan bahasa Ya, Inggris untuk menyampaikan ada opini. materi Ibu yang tertinggal tadi itu, biasanya berkomunikasi dengan guru kan tertinggal, Oh. ya kan? Mm-mm. Berkomunikasi dengan sesama kawan kan tertinggal. Iya. Berkomunikasi dengan masyarakat umum kan tertinggal itu jadinya, Bu. Jadi Kalau mau Ibu satukan misalnya berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan guru, dengan teman, dengan orang lain dalam satu TP boleh, Bu. Jadikan satu kan? ya. Nah, Nah, jadikan satu itu satu TP. Makanya tadi dari mulai pada peserta didik, peserta didik dari menggunakan bahasa Inggris sampai situasi dan tujuan titik satu TP. Misalnya kalau Ibu nah, tidak menguraikan kompetensi oke. dan lingkup materi misalnya. Ya. TP yang kedua, peserta didik dapat menggunakan dan merespon pertanyaan. Nah, ini berarti kan bentuknya nanya. Iya. Kalau tadi di atas mungkin bentuknya greeting, di bawah sudah bentuknya lain. Nah, ini Nanti lagi yang ada kan ketiga, Pak, peserta ini didik juga lagi memahami dan mengidentifikasi ide utama. Iya. Ada cerita orang ini kan. Tapi udah lain ini, udah teks listan. Iya, ada lain lagi kan. Kan materinya udah Diskusi. beda itu kan, Bu. Iya, udah beda lagi Iya, topiknya, Pak. betul. Kan makanya TP-nya jadi banyak ini sebenarnya. Kalau Ibu mau uraikan satu-satu dengan bahasa yang sederhana, kita kemarin cara menguraikan, keluarkan dulu kompetensinya, keluarkan lingkup materinya. Nah, ini akan jadi lebih panjang, Bu, sebenarnya. Ini Ibu kan terjebak nanti misalnya ini, mengungkapkan, misalnya TP Ibu ini yang di atas. Menggunakan ungkapan-ungkapan untuk meminta dan memberi opini. Ini langsung opini kan, Bu? Iya, yang sampai yang dari bawah tadi Iya, Pak, paling bawah kan? karena dari bawah Ibu angkat langsung ke atas. Iya. Iya, jadi nggak ketemu dia jadinya. Ada kalimat-kalimat yang tertinggal. Misalnya tadi apa? Kalimat greetingnya, perkenalannya mungkin. Nah, gitu. Ini kan bahasa kan biar ngobrol saja ini anak bisa bercakap terus ini kan, Bu. Iya. Di- Jadi berarti Gitu. yang semua di sini yang ada kalimat peserta didik, saya jadikanlah itu lingkup materi juga ya Pak, baru dijabarkan di TP. Enggak, maksudnya itu batasan setiap materi. Iya, itulah. Batasan-batasan. Nah, jadi kalau Ibu mau misalnya gini, Ibu mau membedakan di masing-masing biar lebih mudah saja nyusun TP-nya. Ini per peserta didik sampai ke peserta didik berikutnya itu sudah lain TP-nya. Iya. Nah, saya TP pertama misalnya gini, maka tadi Ibu terlepas dari kompetensi dan lingkup materi ini. Iya, iya Pak, ya. Nah, lepas dari situ dulu. Iya, Kita mau ngambil nyusun TP berdasarkan CP langsung saja. iya. Dinas ini rata-rata gini membuatnya, Bu. Langsung saja dia membuat. Misalnya kelas 10.1, langsung aja peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam situasi dan tujuan. Titik 1 TP pertama. Iya. Di elemen menyimak dan berbicara. TP yang kedua, peserta didik mampu menggunakan dan merespon pertanyaan serta menggunakan strategi untuk memulai dan mempertahankan percakapan dan diskusi. Titik. TP yang kedua. Nah, gitu. Ini jadi ada berapa TP, Bu, ini? Ada 4. TP yang ketiga, peserta didik dapat memahami dan mengidentifikasi ide utama, gitu. Sampai topik yang, nah, ke bawahnya saya nggak terbaca ini. Nah, sampai kehidupan mereka, titik. Ah, gitu, Bu. Ada Itu 5 baru nih, Pak. elemen. Hah? Ada 5. Iya, ada 5 peserta didik kan? Ada Iya. 5 TP dari elemen pertama saja.
A6. A6, Pak. 6. A6. Nah, 6. Dan 6 TP Ibu di situ. Di 6 TP Ibu itu di masing-masing TP Ibu jabarkan lagi menjadi indikator. Hmm. Sampai indikatornya, misalnya tadi ini, TP yang pertama tadi Bu, kan Iya, Pak. panjang tadi kan? Komunikasi. Berkomunikasi dengan guru, berkomunikasi dengan Teman kawan, sebaya. berkomunikasi dengan orang lain, Ah, dengan berbagai macam situasi. iya. Nah, itu jadi indikator-indikator. Jadi satu TP dari 3 indikator Ibu. Eh, izin Pak, contohnya satu Pak, misalnya indikator dari yang menggunakan bahasa berkomunikasi ini Pak. Nah, misalnya kan TP-nya tadi panjang ini kan? Iya. Berkomunikasi dengan guru satu TP, satu indikator. Indikator Yang ya. yang tadi kita bagi ke dalam 3 materi. Hmm. Mm-mm. Kan berkomunikasi dengan nanti teman sebaya, itu satu indikator. Berkomunikasi dengan orang lain, 3 indikator dalam satu TP. TP pertama maksudnya. Iya, iya Pak, iya Pak. Nah, gitu kan? Iya, iya. Jadi kalau mau Ibu misalnya ini menyimak dan berbicara kan gitu. Menyimak dan berbicara. Atau di sini bahasanya kan speaking, listening dan speaking kan. Listening and Kemampuannya dia speaking. bisa menggunakan dan bisa merespon kan gitu. Hmm. Membuatnya Bu? Iya Pak, Insya Allah. Iya, biar nggak bingung Pak Parno, nggak ada materi di CP, bisa keluar di lingkup materi gitu. Ini kenapa Pak Parno? Makanya Pak, tadi saya minta ya udah tampilkan aja dua-dua, nanti kita kritisi di sana ini, sama ahlinya Ya, langsung gitu. biar sama-sama kita kan gitu, biar nggak bingung Ibu jadinya kan. Kalau itu tadi bingung Ibu jadinya langsung opini pula lagi kan, padahal di atas itu baru hanya sekedar greeting gitu. Hmm. Ya juga misalnya punya Ibu ini, kira-kira apa yang Ibu mau Ibu ajarkan di langsung? Di Yang ATP mana Pak? Yang opini tadi? 10.1 ini ATP alurnya juga. Yang opini nih ya Pak? Ya nggak tahu lah punya Ibu itu yang mana itu. Prase langsung kan? Ungkapan opini kan? Ini Pak, enggak memahami Tulisan definisi kami. Ya, memahami definisi. dan struktur kalimat serta berbagai frase dalam ungkapan opini Pak. Nah, kira-kira seperti apa itu nanti harapannya? Ya anak-anak itu tahu apa sih itu ungkapan pendapat itu gitu Pak. Dan gimana Bisa cara nggak langsung itu menggunakannya? dia Ibu Asam dapat itu langsung? Gimana Pak? Bisa nggak langsung itu anak-anak bisa mengejar itu? Sebelum Kalau greetingnya dia tahu, sebelum sebelum tegur sapanya dia ngerti. kalau menurut saya bisa dipahami Mungkin bisa anak-anak Pak. gitu kan? Nah, karena kan Mungkin bisa gitu kan? gimana Pak? Kemungkinan bisa gitu menurut Iya, Ibu kan? karena kan mereka biasa Iya, mengemukakan pendapat kan, hanya mungkin belum terstruktur kan gitu ya Pak. iya. Tapi dalam struktur CP kita udah terlewati kan? Hmm, iya, karena nggak dari Ya, dasar dari awal pertama mereka iya. berkomunikasi. Betul ya kan? Ini kan kita mulai dari awal ini jadinya greeting Iya, dulu, biar luas dulu dia percakapan dengan kawannya, saling mengenal dulu. Maka ini Ibu diharapkan kan suruh milih nih berbagai macam situasi dan tujuan. Kalau dia ngomong kira-kira nanya apa gitu. Apakah dari mulai berkendaraan dari rumah sampai ke sekolah seperti apa dengan menggunakan bahasa Inggris. Sederhana gitu ini Bu. iya Pak. Iya. Jadi Ibu yang milih nanti ini. Anda suruh bercerita dari mana? Dari mulai kayak dari rumah sampai sekolah, pakai bahasa Inggris, gitu contohnya. Nah, gitu-gitu ini Bu. Jadi ini lebih maksud saya karena ini harapan dari CP, jangan lari dulu kita dari situ. Iya, Gitu. iya Pak. Iya, Pak. Saya ikuti dulu aja ini dengan bahasa yang masih sederhana. Cuma Iya, Ibu bebas ini menentukannya mana yang duluan. Gitu. iya. Jadi kalau masih terjebak Sebentar saya misalnya potong nih dengan Pak. kompetensi dengan lingkup materi masih Ini Pak, berbingungan Ibu,
boleh saya tadi sarankan dengan yang seperti tadi saja, misalnya di elemen menyimak dan berbicara, mulai peserta didik sampai ke peserta didik berikutnya, jadikan satu TP saja, biar nggak bingung Iya. Ibu. Nah, tapi nanti baru situ Ibu analisis dalam satu TP itu, ini ngapain saja yang diharapkan gitu. Sehingga dari itulah yang Ibu bagi menjadi indikator. Biar harapan-harapan dan capaiannya bisa Ibu apa namanya? Ibu lihat setiap perkembangannya gitu. Biar terpantau ya, Pak. Iya, biar terpantau karena perkembangan anak ini kan ngomong aja nih, bisa dengar apa yang didengar sesuai dengan yang dia ucapkan kan gitu. Iya. Bahasa Inggris intinya adalah berbahasanya. Nah, tidak juga menyalahi grammarnya pasti. Iya. Oh, jadi dibuat Gitu ya, satu Bu? aja ya, Pak ya. Satu aja digabung aja, nggak usah lagi dipisah di TP-nya ya, Pak. Bisa. Gimana sih? Digabungkan aja jadinya Masih? berkomunikasi dengan guru, teman, dan orang lain gitu ya, Pak. Nggak Iya, usah itu TP-nya jadi satu, ya tapi satu aja. indikatornya baru dipisahkan. Iya. Biar lebih memudahkan ibu saja nih menurut saya. Menurut saya tapi ya, kalau menurut ibu mana yang lebih Ya nanti ringan lebih ya, Pak. mudah lagi, nggak ada masalah ya. Iya. Jadi Tapi targetnya nanti jangan Ya, lari kalau dulu nah, dari kalau gimana. ininya, Pak, intinya kalau mau dipisah juga nggak apa-apa gitu kan. ya. Ya, kalau Nah, dipisah tetapi lebih gini ini memudahkan. Pak. Ya, Ini kita lihat ini Pak, yang ini termasuk supaya kita jelas juga ini juga guru-guru bahasa yang lain. Ini kalimat di TP, kalimat TP di kolomnya tujuan pembelajaran dengan TP yang di nomor ini kok kayaknya beda gitu. Contoh 10.1 ini dari mana ini, Bu? Ini Pak dari sini. Tapi udah diurutkan alurnya, Pak. Yang ini kan tadi menyesuaikan dengan dari kompetensi. Baru di alurnya ini disesuaikan mana yang indikatornya harus bersusun. duluan gitu loh, Pak. Iya, karena gini kan, di 10.1 ini saya lihat ada kata frasa dalam ungkapan opini. Oh, ini belum saya Tapi tambah tadi ya, Pak. Maaf, Pak. di sini ini nggak ada gitu. Iya, belum saya tambah, Pak. Maaf. Oh gitu, Oh, ya yang ya muncul ya ya. sendirian aja itu. Iya. Orang materinya juga Aduh, muncul sendiri kok tadi Pak Warno. Enggak, karena kan saya bilang Nah, tadi, Pak, ini udah entah berapa kali bongkar pasang, Pak. ya nggak iya iya apa-apa. iya. Ya, memang harus gitulah Bu. Nggak apa-apa Bu. Sambil belajar bersama kita. Iya. Hmm. Jadi contoh sama guru-guru yang muda ini. Karena ini asal udah ini jadi Bu, Ibu Iya, tinggal Pak. nanti pakai chat GPT untuk nyusun modul ajarnya akan lebih mudah. Dan Ibu paham dari sini jadinya. Pak, alhamdulillah saya udah melaksanakan ilmu yang Bapak bagi. Saya memang pakai dari chat GPT, Pak. Ya, tapi kalau ini nggak cocok misalnya, kalau Iya, tabel ini tidak sesuai, nanti ya modul ajar kita tak kemana-mana juga. karena kan tadi saya kan dari opini tadi kan, Pak. Nggak ngambil dari Oh, dari situ sini. ya. Iya, Iya, Pak. iya, iya. Nah, Boleh, jadi kalau boleh lah. yang Pokoknya ininya revisi opini ke lagi lah. bawah, saya pakai untuk diapanya tadi memang modul ajar ilmu yang Bapak kasih saya nggak diiniin kan, Pak. Nggak dimanfaatkan. Ya, Ya, karena CP kita walaupun oke. ini bahasa Inggris, CP-nya pakai bahasa Indonesia semua ini, nggak ada pakai Iya, bahasa Inggris. iya, Jadi di Pak. sini lingkup materinya juga pakai bahasa Indonesia semua, Bu. Nggak apa-apa. Iya. Gitu ya. Maka TP-nya akan keluarnya pakai bahasa Indonesia semua ini. Walaupun nanti waktu mengajarnya baru materinya bahasa Inggris. Iya. Kalau di Iya modul kan? nanti kan Pak, ini kan dijadikan satu aja lah ya Pak, seperti di TP tadi ya kan Pak. Bebas lah, bebas Karena lah. kan Saya karena ikut kan ibu kalau aja, cuma penting ibu paham. berkomunikasi dengan guru 3 jam 135 Oh iya, menit itu kan ini kalau kali ada buang. ini kan kalau dari satu TP Bu, walaupun 3 indikator ya satu materi satu modul. Iya kan Pak? Heeh. Iya, kalau udah satu TP dia, ya Bukan. berapapun dia indikatornya itu satu modul saja, Maksud karena itu saya dianggap satu materi. pertemuannya loh Pak, pertemuan. Oh, bebas Bu, Nah, bebas. ini kan Penting di cukup ini waktunya. kita jadikan satu pertemuan aja kan nggak masalah ini kan Pak. Ya, tergantung lah itu. Iya kan? Ibu lah yang tahu setelah asesmen diagnosa kan? Oh, kayak mana kemampuannya Pak. Iya, kemampuan awal anak seperti apa. Hmm. Bebas lah. Pokoknya Iya.
Yang menentukan sendiri kita sendiri, Kita lihat guru di modulnya, sendiri. Pak. Oh, mau lihat modulnya? Modul GPT ya, Pak. Oke, saya lihat. Modul ya yang opini tadi nggak apa-apa, kita buka aja untuk dilihat. Ya. Kompetensi awal, terus Kompetensi apa aja? awalnya, di sini ya, Pak. Ya, Pak. Ups, ini, Pak. Ya, terus ini nggak tahu kan kemampuan awalnya seperti apa? Eh, kompetensi Yang awalnya tergambar. enggak ditanyakan Pak anak-anak sejauh mana mereka masih mengingat tentang question, tentang verb, Iya, pronoun, kan simple itu present. namanya Karena bukan kan ini kompetensi mereka udah awal. pelajari di SMP kan, Pak? Iya, tapi apakah semua dapat itu? Enggak kan? Maka Ada informasi yang mau sebagian iya, anak memang dapat, Pak. Kalau dalam yang diajak kita tulis di situ, berdiskusi yang kita bersama tulis mereka itu, dapat, Pak. iya, yang kita tulis di kompetensi awal itu adalah berapa persen anak yang tahu tentang present sentence, action verb, pronounnya, gitu, persentasenya. Kita kan dapat gambaran misalnya. Jadi orang yang membaca nanti modul ibu ini, oh kemampuan awal anak sampai di sini loh, kosakatanya sampai di sini loh, maka langkahnya dia seperti ini ya kan gitu. Jadi maksudnya di sini dibikin persentasenya berapa gitu, Pak? Ya, dari 100 orang misalnya, ibu berapa kelas? Rombel saya ada 5 ya, Pak. Nah, 5 kita anggaplah itu satu rombel. Ambil aja Dari satu 5 rombel. itu jumlahnya berapa? Ada Pakai persentase aja Bu. sekitar 100 sekian, Pak. Jadi berapa orang yang Kurang ahli lebih. kosakata itu? Berapa persentase aja? Kalau pakai 30%, 50%, Iya, 60%, apakah 60% sudah itu? berarti Informasinya langsung di dia situ, Bu. dibikin per ini gitu, Pak. Misalnya question per-nya Iya, kemampuan 30%, anak action per-nya rata-rata gitu. sekian persen mampu ini, kan gitu. Itu kompetensi awal. Capaian-capaiannya yang sudah sampai di mana? Nah, itu kita biar tahu. Jadi di sini ditampilkan dia berapa persentasenya tadi gitu, Pak? Enggak? Masih kurang. Maksudnya Yes. anakku 30% nggak tahu kosakata, nggak pernah bahasa Inggris misalnya gitu. Sekian orang kemampuannya sudah misalnya 10 orang itu dari 100 berarti apa? 10% ya. 10% peserta didik sudah ahli. Pak, izin ya Pak, Komunikasi. kalau itu saya buat di sini Pak, izin ya Pak. Mana? Ini di target atau sasaran peserta didik dengan kemampuan bahasa Inggris lemah, dasar, menengah gitu Pak. Ini yang kemarin target itu apa? Apakah sasaran atau tujuan? Oh iya, yang udah kita bahas tuh ya Pak ya. Iya. Sasaran Kalau kan ini kemarin kan dibuat Ibu di punya formatnya ibu itu. ini adalah sasaran kan? Iya, Kalau sasaran. Kalau tidak ada peserta didiknya, saya sepakat ini sasaran, target atau sasaran, aman saya. Tapi kalimatnya target ada atau peserta didik. sasaran peserta didik, kan sudah ada peserta didiknya. Berarti sasaran dibuat ya Pak? Iya. Jadi enggak maksud saya, ini memang target peserta didik, tapi isinya bukan peserta didik reguler, peserta didik bukan kan? Kalau kita targetnya adalah di tujuan, ya sama ini target peserta didiknya adalah indikator. Itu yang kita bahas kemarin. Target peserta didik indikator. Iya. Target peserta didik itu adalah indikator dari atau IKTP kita. Yang dulu TP namanya. Dulu kan ada, Ibu masih ingat komponen RPP kita dulu? Ada KD, ada KI. Iya, KI.
ada Baru KD, KD, ada indikator, TP. indikator, ya. ada TP, Oh, iya, tujuan tujuan pembelajaran. pembelajaran dulu namanya, Bu. Iya, Pak. Tujuan pembelajaran itu diambil dari mana? Ya. Udah ingat lagi. Indikator. Dari indikator. Hmm. Nah, sekarang bahasanya, Bu, tujuan itu dipakai lagi nama tujuan pembelajaran, tapi posisinya KD. Tujuan pembelajaran tadi. Pengertian sekarang TP, kan Ibu nyusun TP tadi kan? Iya, Pak, iya. Ah, bukan tujuan pembelajaran yang K13 dulu. Hmm. Tapi Tadi kompetensi ya, kita Pak. dari CP nyusun TP. TP itu posisinya adalah KD di K13. Umum Hmm. kan? Ya. Maka baru kita keluarkan IKTP, indikator. Nah, dulu indikator itu namanya TP, tujuan pembelajaran. Hmm. Tapi nggak apa-apa, ini nanti samakan aja dengan Tani. Pak Parno, biar semua sama. Mau Iya. pakai sasaran atau mau pakai tujuan, saya nggak terlalu inilah. Udah kita Nah, sepakati waktu itu Pak, sasaran ya. jadi sasaran ya. Iya, ingat. Oke. Hmm. Jadi peserta reguler. Iya, reguler. Oke. Jadi jangan peserta kemampuan bahasa Inggris lemah, ini nggak usah. Jadi, Pak, Reguler aja. Iya, reguler saja. oh jadi nggak usah kita pakai lagi klasifikasinya nih, Pak. Gitu. Ini klasifikasi ini kemampuan awal ini. Iya itu Mbak tadi seperti yang Bapak jelaskan di atas, makanya Iya, saya tunjukkan yang ini kan, Pak. iya. Oh, Makanya kalau reguler ada kemampuan lemah lagi, ya bingung jadinya ini. Jadi double-double. oh jadi seharusnya eh, Ini yang di atas kita tadi kira-kira yang kemampuan. di atas tadi ya, Pak. Iya, Oh, kondisi anak kan kondisi anak itu, Bu. iya Pak, iya. Kondisi kemampuan awal anak kan yang Hmm, kita dapatkan dari asesmen diagnosa kan. Kan ini dapatnya nanti. iya. Cuma pakai persentase berapa orang yang lemah, berapa orang yang mulai pintar, berapa Oh, orang bisa. yang perlu Oh, perhatian kan jadi gitu. Sehingga nanti nyusun Ibu indikator tadi, misalnya indikator Ibu langsung misalnya menganalisis greeting misalnya. Itu kondisi anak kalau masih masih lemah, banyak yang lemah, bisa nggak Anda menganalisis? enggak lah, Pak. Nggak mungkin karena kan jadi Ya. di situ kelihatannya, Bu, jadinya. Itu fungsi asesmen awal. Karena Hmm, banyak yang lemah, maka dia hanya bisa komunikasi standar. Nah, kita hanya tegur sapa. Selamat pagi, selamat siang. Nah, cuma itu. Kenapa? Anak kemampuan bahasa Inggrisnya masih semua lemah. masih lemah. Misalnya apa? 50% kemampuan bahasa Inggris anak lemah. Hmm, Nah, itu jadi apa namanya? Kompetensi awal tuh namanya. berarti berarti nanti ke situ banyak lah itu pakai KKU yang C2 ya, Pak. Nah, itu dasarnya adalah kompetensi awal. Iya, iya. Gitu. Itu yang jadi gambaran ini, gambaran yang punya ibu ini. Jadi yang ditulis dari sasaran tadi, itu udah peserta reguler saja, nggak usah lagi ada peserta didiknya. Ini Iya, masuk Pak. nanti kemampuan awal. Gitu. Iya. Siap. Oke. Itu yang sudah kita bahas habis-habisan berdarah-darah kemarin sama Pak Parno. Jadi saya simpan di sini dulu lah biar paham. Ya, habis itu. Oke. Profil pelajar ini boleh ada, boleh tidak. Kalau memang mau dibuat Iya. ada semua nggak apa-apa. Ini kita pakai format lengkap aja sama Pak Parno ya. Udah sepakatin Pak sama Bapak WKM. Oke. Ini Oke. dipakai. Ya, berarti udah aman. Tinggal nanti paling yang mau kita lihat asesmen Langkah kan. Tapi asesmen akan tergantung dari indikator Ibu KKTP. tadi, KKTP tadi. Ya Jadi inilah Pak, otomatis kalau pasti misalnya inilah kurang. KKTP saya. Ini udah bisa nggak Pak di opini tadi? Ya udah pasti salah. Ini kan tadi materi kita nggak ini. Ya maksudnya kan Pak, materi opini kan tetap ada Pak, tapi Oke, di kalau ini materi opini untuk RPP berikutnya ini maksudnya ya. iya Pak untuk Oke, mulai Iya, berikutnya, iya. oke. Kan yang masalah Nah, modul itu ajar itu. kedua.
modul Enggak, other ada yang ke keempat tadi Pak opini. iya ya ke TP yang keberapa tadi ya? Empat. Ya, ini KKTP-nya menjabarkan definisi struktur kalimat atau frasa dalam ungkapan opini. Mana asesmennya? Ke bawah. Mana asesmennya? Ini Pak asesmennya. Soalnya inilah pemahaman dia Pak yang memahami tadi tentang definisi. Dia bisa mengasih definisi kembali dalam bahasa Inggris bahasa dia sendiri gitu Pak. Dan memberikan satu Dengan buah bahasa contoh. dia yang dia temukan ya. Iya. Makanya dia mampu. Berarti dia udah paham gitu kan Pak apa definisinya. Jadi dia bisa ngolah sendiri. Menjelaskan. Baru tuh yang kedua mengidentifikasi. Iya Pak. Mana yang dianya meminta, mana dia yang opini, mana yang fakta. Oh, gitu. Bisa nggak Kelas mereka berapa tadi? Kelas membedakan? 10 ya Bu ya? Ya Kelas Pak? 10 tadi ya? Kelas Apanya 10 Pak? ya? Untuk kelas 10 maksud saya. Iya, iya Pak, kelas 10. Oke. Ya nggak apa-apa ini. Udah. Kalau materi yang ini udah nggak apa-apa ini. Bisa. Udah bisa. Udah bisa ya Pak? Ya. Tapi indikatornya kan ini tadi nggak kita bahas sih soalnya indikatornya. Ya, Lihat lagi ke atas. ini Pak indikatornya. Dua ya. Iya Pak. Ya cukup udah Bu. Udah bisa Pak. Iya bisa. Jadi kan biar berarti ini kan aman gitu kan Pak. Saya tinggal mengulang yang 1 sampai Yang di 3 atas. gitu Ya. kan. Iya. Ya. Sehingga skornya berapa ini Bu? Kalau Anda bisa jawab ini. Gini saya bikin sistemnya Pak. Repot nggak ini kira-kira? Gimana Pak? Repot nggak Ibu? Ini ya. Karena di sini kan langsung Mentabulasi. nampak Pak untuk definisi opini inilah dia kan Pak. Nah, inilah penilaiannya. Untuk identifikasi inilah dia gitu Pak. Saya rasa nggak repot karena Ya. terpisah Yang ini penting Ibu nggak repot. Yang penting Ibu paham aja gunakannya. bisa kan Pak? Kriteria ini ya. Iya Pak. Jadi anak-anaknya jawabnya soalnya bentuknya apa tadi ini? Ini Pak. Soal. Ya, Ini bentuknya apa ini? ada yang Saya dia jawab sendiri. Soal ditampilkan soal. Lisan. Maksudnya Pak? Lisan. Lisan Enggak. atau tulisan? Ini tulisan nih Pak. Tulisan. Iya. Writing ini Pak. Oke. Ya, nggak apa-apa Bu. Ini kok 1 kali pertemuan kan? Iya, 1 kali Pak. Pertemuan Ya, pertama. karena cuma 2 tadi 3 kan indikatornya. Iya, 2. Boleh Bu, nggak apa-apa ini. Baru kan ini Pak, tadi memang udah konsul juga sama Bapak WKM. Kan saya bikin ada model. Ya Pak, model ya. Model. Nah, jadi itu harus ditampilkan juga Pak stepnya ya Pak. Ya, di langkah-langkah Iya di sini misalnya ini lah ABM. kan saya kan pakai apa nih tadi ya Pak ya, pakai problem ya. Nah saya pakai Model discovery learning. Discovery. Nah, jadi ini udah pas Oke, nggak Bu, nih Pak siapkan. di pendahuluan saya letakkan seperti ini, baru di kegiatan inti lah langkah-langkah dari discovery tadi Pak. Ini bukan discovery namanya. Jadi Pak ini loh Pak discovery Coba, kan ini kegiatan intinya. discovery itu ngapain coba? Discovery itu ngapain? Discovery kan untuk menemukan ya Pak ya. Menemukan kan? Iya. Coba Ibu, ada nggak ibu anak-anak kira-kira menemukannya di mana? Dia kan di sinilah itu akhirnya Pak. Nah,
di sini nggak nampak menemukan ya. Pak. Menyimpulkan. Nah, ini kan udah membandingkan berarti kan karena udah dapet. Enggak. Ya, dia bisa menemukannya dengan apa? Karena Mem- Ibu responnya mana? Stimulus Ibu mana? Stimulusnya tadi di atas, Pak. Ini, Pak. Nah, Nah, inilah yang saya ini masuk lagi ke di stimulus Pak atau khusus dulu dari kegiatan inti baru lain yang ininya. Itu yang saya bingung tadi, Pak. ini bolak-balik ini namanya. Nah, itu makanya saya ini, Pak. Makanya saya kira-kira gimana, Pak? Coba lihat pendahuluannya dulu. Pendahuluan. Oke, dan pendahuluannya Ini, apa Pak. aja ini? Buka kelas, ngecek kehadiran, persepsi, memaparkan tujuan. Oke. Pertanyaan menstimulasi. Ini langsung anak-anak langsung pakai bahasa Inggris percakapan langsung. Biasanya Pak, makanya saya buka kelas dan berdoa itu pakai bahasa Inggris. Enggak, ini stimulusnya. Oh, yang ini, Pak. Ya, Belum. Maksudnya ini dibuat ke dalam bahasa Inggris ketika saya bertanya kepada siswa gitu, Pak. ya kan berarti kan Ibu harus ngasih respon kan? Atau Ibu ngasih misalnya stimulusnya video percakapan. Iya, iya kan? Iya. Baru mereka anak temukan nanti. Kalau ini nemukannya di mana dia? Tadi itu misalnya maka stimulasi itu kan apa yang dilihat, yaitu bahasa di IPA-nya itu mengamati itu. Apa yang diamati anak? Kemudian baru bisa dia temukan. Bisa jadi misalnya Ibu dengarkan sebuah percakapan atau video percakapan atau Ibu yang bercakap sendiri dulu, ini Iya. polanya seperti apa? Kan jadi gitu. Nah, itu Kalau bentuk stimulusnya. kalau Maka ini tadi saya tanya ini kan kalau ini guru bertanya saya kepada ini saya untuk menstimulus berpikir kritis. Ini apakah Ibu pakai langsung bahasa Inggris atau anak-anak yang mengungkapkan? ya ini saya mintalah apa mereka, Pak. Misalnya eh, gimana pendapat mereka tentang keadaan di sekolah gitu misalnya, Pak. Ada yang Nah, mau dimunculkan biar mereka mengeluarkan pendapatnya gitu. iya, ini makanya kan ini kan materinya kan materi ketiga jadi kan Bu. Setelah greeting kan. Iya. Nah, jadi dari situ sebenarnya ini terkait Iya, jadinya. iya, Pak, iya. Kalau Ibu langsung kemari, maka Ibu bingung dia, nggak menemukan stimulusnya. Padahal stimulusnya materi kita minggu lalu itu kira-kira apa, nah kan gitu jadinya. Karena harus tetap ada keterikatan ya, Pak, keterkaitan. Iya, greeting kan kemarin apa tentang percakapan kan di mana? Waktu di rumah apa aja? Nah, kan jadi ke situ. Iya, Itu yang stimulus di sini. Jadi kan nanti anak menemukan dari yang pelajaran dia 2 minggu yang lewat, dia sudah bisa berpikirnya baru ke sini. iya. Baru opininya kemana gitu. Itu Bagaimana baru apa? discovery dia, Bu. Ya, paham ya? Ya, Pak? Paham ya maksudnya ya? Iya, Pak, iya. Iya, walaupun ini langkah-langkahnya, makanya kan saya hanya mengkonfirmasi saja ini benar kayak dipakai bahasa apa ini, apa yang disampaikan kan gitu. Ya, pakai Padahal bahasa hanya Inggris, Pak. mengulang materi yang lalu ini kan, stimulusnya kan. Iya. Nah, Nah, kan jadi gitu. Makanya kok berdiri di sini ibu langsung sendiri bingung ibu sini, karena ini materinya udah materi keberapa gitu. Oke, nggak apa-apa Bu. Jadi ini bagian yang sudah baik sebenarnya karena tadi rangkaian materinya yang terputus saja. baru untuk yang ini Guru tadi, Pak, memang ini duluan kah atau di sini duluan? bebas Bu. Oh, tetap di sini pun ini nggak masalah ya, Pak? Iya, Ibu boleh Oh, bebas ini karena kan tinggal tinggal bagaimana anak-anak kita iya. bisa jadi nanti kelas yang berbeda di rombel yang berbeda bisa saya pola ini ibu Di, bedakan. di change ya, Pak? Iya, Berubah. karena di kelas tertentu ada anaknya yang terlalu responsif, ada Iya, di kelas iya, tertentu Pak. lagi anak nggak respon gitu. Iya. Sehingga kita harus punya plan A, plan B, plan C, plan D gitu lah. Ada alternatif-alternatif
agar anak-anak itu bisa mengikutinya dengan lebih baik. Harapan kita itu aja. Jadi boleh langsung kita tukar walaupun yang sudah kita buat modul ajarnya ini adalah tadi discover learning misalnya. Iya. Terus kita mau karena anak-anak nggak cocok dengan yang kita terus di Materi. modul, kita mau pakai plan lain silakan. Iya. Oh, gitu. Banting setir Ini ya kan Pak. kita anggap satu modul ajar kita ini untuk semua kelas kan. Iya, iya, iya. Enggak Pak, enggak bisa. Padahal kan nggak boleh seperti itu harusnya Iya. kan. Mm. Ya gitu. Oke lah, aman tuh. Terus Oke, Pak. Jadi Pak, terima kasih atas ya, masukannya. sip. Oke. Halo, Oke Pak Parno, Pak tinggal Parno. revisi sedikit aja lagi kayaknya. Karena ada Banyak nih materi Pak. yang Ada tertinggal. ada 4 yang hilang Pak. Iya, itu kan baru satu elemen ya Bu. Iya Pak. Elemen berikutnya masih ada yang lagi ya. Oke, silakan. Tinggal apa ini? Bahasa Arab. Iya Pak. Hmm. Udah bingung saya kalau Mungkin ada pertanyaan yang bahasa Inggris dulu nih Pak, siapa tahu ada. nggak ada yang mau nggak ada yang mau ini orang tuh Pak. Halo, Iya, bahasa bagus Inggris. banget ini. Aman Pak, aman Pak. Aman. Aman ya? Ya, Aman, nanti Pak. kita ketemu lagi, ketemu. Tapi kalau ketemu sama saya pakai bahasa Mandailing aja nanti, nggak usah pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris logat Mendeling ya Pak. Udah. Oke, Keluar saya ya aman Pak Pak. Parno. Mana ini keluarnya Ya. Pak? Iya. Aduh, lupa saya Pak. Ya, nggak balik keluar. Selanjutnya bahasa Arab kemana Ibu Fitri ini ya? Nggak kelihatan lagi. Lagi istirahat kali itu Pak. Cuma satu bahasa Arab? Iya, bahasa Arab Bu Fitri ini yang tadi kita minta presentasi. Bu Fitri kita waktu di sana, waktu di balai kan Pak? Bukan, itu Pak Parno? Anu, Pak apa? Oh, bukan ya? Pak Muin, SKI waktu itu. Oh iya, Pak Mm-mm. Muin ya. Bu Fitri yang dari Kebetulan bahannya UIN ya. dari USU, Pak, USU, bahasa Arab USU. Nggak, maksudnya yang dia utusan dari UIN, ya, UIN Saada ya. Oh iya, iya, iya. Tapi bahasa Inggris juga itu, Pak. Bahasa Inggris. Oh, bukan Mm-mm. bahasa Arab ya. Bukan. Nggak ada nampak ini, Pak. Bahasa Arab Bu Fitri ini mungkin terlempar nih, sinyal agak susah di daerahnya. Ya, nggak apa-apa. Nanti Kalau Agak saya mendung mau sini gantikan cuaca ini. Pak. lagi. Agak mendung cuacanya Pak. Kita sering Oh, mendung ya. terlempar. Iya, iya, iya. Hmm. Aman lah. Kalau yang Dari lain kelas sudah lain, aman, dari nggak apa-apa. lokasi lain. Kan ada bahasa Di Arab apa materi aja lain. nanti. Kalau yang misalnya sudah tahu di mana yang mau direvisi, ya revisi nggak apa-apa, terus aja. Hmm. Intinya kan Bapak dan Ibu harus jadi betul-betul jadi apa ini? Jadi panutan untuk Jadi madrasah jadi binaan, benar. rujukan. Jadi ya betul-betul harus paham kita dan kalau bisa jangan salah lagi di kitanya gitu kan. Kalaupun misalnya eh, apa namanya kurang-kurang sedikit kita diskusi lagi gitu aja. Hmm. Kalau memang merasa sudah nggak apa-apa Pak Parno, nanti kita sambung di diskusi lain nggak apa-apa. Atau Iya, ya, nanti Pak. Di anu aja. eh, ditampilkan di grup kita lagi nanti nggak apa-apa. Iya. Closing statement aja, Pak, Mister. Ya, terima kasih ini untuk Bapak Ibu guru yang sudah luar biasa. Mohon maaf nih saya tidak mengajari tapi kita diskusi saja untuk menemukan hal-hal yang terbaik dan memudahkan kita untuk ketika kita mengajar di depan kelas. Dan harapannya administratif kita tidak menyalahi aturan selama aturan itu belum ada yang baru. Ini yang kita sampaikan adalah hal-hal yang memang yang diharapkan di kurikulum Merdeka sampai sekarang. Nggak tahu ini ke depan.
Nggak tahu ini karena sudah mulai ada pelantikan presiden, bisa lagi ganti lagi. Mudah-mudahan tetap kita jalankan ini karena memang di balai kita anggaran 2025 masih kurikulum merdeka namanya. Jadi banyak nanti teman-teman kita yang akan mengikuti lagi, termasuk mungkin swasta-swasta yang akan kita bina. Jadi Bapak dan Ibu siap-siap saja. Mudah-mudahan ini terutama di Tapsel ini menjadi madrasah rujukan yang bisa-bisa dianut oleh guru-guru yang lain. Itu saja mungkin Pak Parno, tetap kita belajar lagi, kita tetap berusaha dan kita tetap diskusi, nggak usah malu. Saya tetap juga kalau misalnya ada sesuatu yang belum pas, boleh dikritik nggak apa-apa. Karena memang sekarang kan belajar bisa dari mana saja dan kapan saja. Kadang-kadang nanti ada perbedaan, misalnya Pak, saya kemarin ikut seminar, workshop atau webinar di dinas, modelnya kok seperti ini Pak, gitu-gitu. Ini diskusikan aja Pak, nggak apa-apa nanti. Nah, tapi untuk di kita, untuk satu madrasah, kita jadikan satu patron yang sama, minimal polanya sama, soal mapelnya berbeda dengan ciri khas yang berbeda. Dan itu harapan kita agar Bapak dan Ibu ya menjadi guru profesional lah. Guru yang betul-betul bisa ditiru oleh guru-guru yang lain. Lagi-lagi ini baru kita sampai di administratif, belum di implementatif. Nanti implementatif akan jauh lebih, kelihatannya jauh lebih mudah sebenarnya, karena memang sudah setiap hari. Karena nyusun administrasi itu kadang lebih repot ketimbang langsung praktek ngajar. Kalau ngajar langsung biasanya Bapak dan Ibu yakin kita sangat pede. Tapi kalau udah nyusun administratif dengan pola-pola yang berbeda, KTSP, K13, kemudian sekarang kurikulum merdeka, kadang-kadang jadi apa namanya enggan dan membosankan sekali gitu. Tapi harapannya hari ini kita nggak boleh lengah, tetap teknologi kita jaga, aturan kita patuhi, implementasi harus kita turuti. Mungkin itu Pak Parno untuk hari ini, untuk malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalaupun ada yang kurang nanti mohon dimaafkan. Itu saja mungkin saya kembalikan ke Pak Parno. Ya, ya terima kasih Pak Mistar ya sudah membimbing kita malam ini ya. Saya pribadi banyak dapat yang baru malam ini. Ternyata bahasa memang ada keistimewaan tersendiri dalam hal pembuatan administratifnya, penentuan TP-nya lah di situ tadi ya. Dan Ibu Ati terima kasih ya diskusi panjang kita tadi. Ada hasilnya malam ini ya. Ada Amin, justice-nya lah alhamdulillah. mana yang seharusnya gitu ya. Baik juga terima kasih kawan-kawan seluruhnya ya sudah berpartisipasi malam ini. Mohon diaktifkan anunya apa ya kameranya biar nampak semua kita di sini. Foto. Ya ini Bu Soraya, Bu Fitri Amdia, Pak Monang, Bu Yanti, Pak Roni nggak nampak gambarnya ini. Kita mau ambil foto untuk dokumentasi laporan kita sama komandan. Ya, mohon diaktifkan kameranya biar nampak. Oh hadir Ibu ini, hadir Komandan Ibu di ini mana kan nih Pak gitu. Komandan? Lagi istirahat nih Pak. Oke, Ya. terima kasih ya. Saya hitung 1, 1, 2, 2, 3. 3. Pak Mukhtar, senyum dulu Ya. Pak Mukhtar itu. Sekali lagi Pak. Putar 1, lagi, 2, Sin. 1, 2, 3. Ya, oke. Kita tutup acara kita malam ini baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Terima kasih alamin. kawan-kawan semua. Pak Mister ya udah boleh live kita. Oke, Ya, assalamualaikum. saya mau singgah ini Pak Parno. Mau singgah ke Oke. Tapsel. Saya lagi di Sibolga nih. Wah, Oh, Sibolga, Insya Allah. Ada ini yang asalnya Sibolga nih, Bu Dani Sibolga itu Pak. Oh iya, di mana di Sibolga Saya tuh, sam- Pak? Lagi di mana posisinya? di Ibu Amidah juga Grand Sibolga Pandan. itu asalnya. Oh, Di gitu. Grand Pandan. Iya. Sampai hari Minggu Bu. Nanti Oh. baru pulang. Ngunjungin mana, Pak? Mantap, Teng. Di mana-mana ini Bu. Mengunjungi mencerdaskan guru bangsa ini kayaknya. Oh iya. Pak izin kalau misalnya konsultasi pribadi langsung boleh itu kan, Pak? Nanti nyusun Boleh, boleh, PKI boleh, pakai boleh. perantara ya kan, Pak?
Ya, ya, boleh, boleh. Oke, makasih Pak Jari, Pak. Oke, Ya. Oke sukses ya, ya, kita Pak. lab ya. Yuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, iya, iya. Baik. Salam warahmatullahi wabarakatuh.